Yang saya ambil persalinan tanpa rasa cemas. Materinya sebenarnya bukan ini sih judulnya tentang persalinan dan kehamilan, tapi saya paham sekali kalau ayah bunda pasti tidak akan luput dari rasa cemas selama kehamilan sampai dengan persalinan gitu ya. Jadi gimana sih caranya bersalin, apalagi yang ingin persalinan normal, pasti rasa cemas akan macam-macam itu pasti muncul. Jadi topik yang akan saya bawakan sesuai dengan highlight yang diminta adalah anatomi kehamilan dan panggul. Kemudian perubahan selama kehamilan kira-kira apa sih? Mengenali dan mencegah risiko keluhan pada ibu hamil, tahap persalinan dan jenis kontraksi. Kadang-kadang soalnya masih banyak yang suka bingung, mana kontraksi palsu, mana kontraksi yang ALSI, kapan saya akan lahiran, seperti itu. Optimalisasi posisi janin ini yang lagi ngetrend sekarang ini. Persiapan persalinan apa sih yang harus disiapkan dari sejak jauh-jauh hari, dan do and don't paspartum dan perawatan pasca persalinan. Jadi sebenarnya normal nggak sih merasa cemas? Sebagai orang tua tentunya eh, orang tua dan calon orang tua pasti kita tidak luput dari rasa cemas. Ketakutan ini bisa disebut dengan tokofobia, adalah keadaan ketakutan di mana seorang wanita tuh cemas atau takut bahkan justru menghindari persalinan meskipun sangat menginginkan bayinya. Nah, dari WHO tahun 2005 itu melakukan penelitian, 25% penduduk dunia pernah mengalami gangguan emosional dan perilaku, dan itu terlihat dari tingkat kecemasan ibu hamil di Indonesia pun mencapai 40-70% rupanya. Kalau saya lihat di lapangan tempat saya praktek kayaknya 100% malah. Oke, menurut LIDKK kecemasan pada kehamilan ini 3,8 kali, jadi hampir 4 kali berpeluang untuk mengakibatkan depresi postpartum yang tentunya eh, sebisa mungkin kita hindari ya, karena depresi postpartum akan berdampak jangka panjang. Faktor risikonya adalah usia, ya rata-rata yang terlalu muda di bawah 20 tahun, jadi masih eh, menuju dewasa. Kemudian atau yang sudah di atas 40 tahun, yang takut ini saya udah ketuaan atau belum sih, boleh nggak sih dok sebenarnya saya hamil lagi. Nah seperti itu. Kemudian juga tingkat pendidikan dan pemahaman. Oleh karena itu banyak sekali kelas-kelas seperti ini yang sangat bagus untuk diikuti ya, untuk mempersiapkan diri bagaimana mempersiapkan persalinan nanti. Kemudian status sosial dan ekonomi ya. Tentunya kalau misalnya status sosial dan ekonomi tinggi, kita tidak perlu memikirkan tentang masalah finansial. Itulah yang nanti tetap akan kita bahas juga, itu salah satu persiapan finansial yang harus dipikirkan oleh ayah dan bunda sebelum menjalani persalinan nanti. Pekerjaan dan status grafida. Grafida itu berapa kali hamil gitu ya. Semakin sering hamil, harusnya tingkat kecemasan berkurang. Tapi kalau misalnya pernah mengalami trauma pada saat persalinan sebelumnya, tentunya itu akan menjadi faktor tersendiri. Faktor pemicunya macam-macam. Perubahan fisik dan emosional ibu hamil yang dipengaruhi oleh hormon kehamilan sendiri pun bisa menjadi pemicu rasa cemas. Kelelahan, trauma persalinan sebelumnya, kebiasaan membandingkan kondisi dengan bumi lainnya. Kalau gitu, kok yang itu udah kelihatan ya, saya kok masih kelihatan kecil-kecil aja. Nah, kehamilan yang tidak terencana, takut sakit, atau dukungan suami yang kurang.